Pak Ajis, tadi musyawarah untuk memilih Pak Firly less than 2 minutes ya, itu kurang dari 2 menit. Apa alasan dari fraksi-fraksi semua akhirnya menyepakati Pak Firly sebagai ketua selain beliau mendapatkan suara terbanyak? Nah, silakan. Pak, saya tanyanya ke Bapak, Pak. Ya, Bu Herma dulu lah, mewakili. Ayo, Bu Herma. Ya baik, tadi kita fraksi-fraksi bersepakat untuk meskipun tidak ada di undang-undang, tapi kita kesepakatannya siapapun peraih suara terbanyak, dialah yang akan kita tunjuk menjadi pimpinan KPK. Yang paling penting itu kesepakatan dulu. Tapi faktanya memang Pak Firly ini meraih suara terbanyak, dia memperoleh 56. Dan menurut kami komposisi ini sudah komposisi yang paling baik. Kita punya wakil akademisi, kita punya wakil dari penegak hukum, sudah lengkap lah ini. Menurut kita Komisi 3 sudah mempertimbangkan ini sesuai dengan undang-undang. Kita lihat inilah komposisi terbaik yang kita pandang dari 10 nama yang masuk penilaian Komisi 3, yang tentu saja fraksi-fraksi pasti punya penilaian masing-masing. Misalnya tiap fraksi A dan fraksi B mungkin ada beberapa hal yang sama, tapi pasti ada beberapa hal yang berbeda. Teman-teman melihat sendiri lah hasilnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Itu sudah kebebasan dan hak demokrasi masing-masing fraksi. Tapi titik temunya adalah kita percaya 5 orang yang kita pilih ini akan bekerja dengan serius untuk memperkuat KPK dan mendorong pemberantasan korupsi kita ke depan. Itu titik poinnya. Kita bekerja untuk Indonesia. Kita yakin 5 orang ini juga punya komitmen yang sama untuk itu. Itu aja dari kita. Cukup? Cukup ya? Urutannya sesuai dengan perolehan suara ya. Ini Pak Firly Bahuri 56 suara. Kemudian Bapak Alexander Marwata 53 suara. Kemudian Bapak Nurul Gufron 51 suara. Bapak Nawawi Pomolango 50 suara. Dan terakhir Lili Pintauli Siregar 44 suara. Komposisinya menurut saya sama dengan sebelumnya, ada wakil perempuan juga. Ini kan sesuatu yang juga harus kita hargai, pilihan-pilihan Komisi 3. Saya kira dari kami pimpinan itu dulu. Udah. Pertanyaan lagi, satu lagi, harapannya sih. Ini lebih pada harapan, ini kan yang terpilih dari kepolisian. Kedepannya, ini apa yang diharapkan dengan mungkin sinergitas dari KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian. Karena mengingat sebelumnya ini banyak sekali kontroversi antara institusi-institusi. Harapan kita satu aja, Pak Firly sebagai ketua KPK yang kita pilih menjalankan undang-undang. Undang-undang memandatkan harus ada kerjasama yang kuat antara aparat penegak hukum. Ada sinergi, ada koordinasi, ada supervisi. Itu mandat undang-undang, bukan kita buat-buat, karena undang-undang menyebutkan demikian. Tugasnya tidak ada tugas lain, menjalankan undang-undang. KPK itu nggak ada tambahan tugas. Seperti biasa, jalankan aja undang-undang. Seperti yang dia sampaikan ketika pilihan berobat. Ya? Pak, ini kan dari masyarakat, dari publik terkait Pak Firly ini, bagaimana sikap DPR? Ya biasalah, namanya pemilihan kan pro kontra. Kita kan nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Tadi saya udah bilang 5 pimpinan ini menurut kita komposisinya paling baik, kemudian sesuai dengan undang-undang. Ya kalau ada pro kontra menurut kami Komisi 3 biasalah itu. Nggak mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang kan. We cannot make everybody happy. That's life. Pak, ini kan Pak Firly kan tadi sudah menjelaskan ya beberapa pertemuan yang dilakukan dia oleh beberapa orang politik dan kemudian beberapa orang. Nah, kemudian kan beliau sekarang sudah terpilih menjadi ketua KPK. Apakah pesan-pesan dari Komisi 3 supaya Pak Firly ini lebih berhati-hati lagi dalam bertemu orang, supaya tidak tersandung kasus-kasus yang sama dan menjadi fitnah gitu, Bang? Ini ke Pak Herma. Dari tadi soalnya yang lain. Oh, iya. Kita pengen Ya, jadi pertama kita harapkan dengan para pimpinan yang terpilih, khususnya kepada Pak Ketua Pak Firly, untuk bisa menjadi pengayom di antara komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu hal-hal yang menjadi kontroversial, menjadi pro dan kontra itu kita bisa pahami lah, bahwa itu merupakan dinamika yang terjadi. Tapi kan end of the daripada perjalanan ini kita sudah akhiri, Komisi 3 sudah memilih, dan kami akan membuat surat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan dalam rapat paripurna terdekat dalam mekanisme badan musyawarah, kemudian Bamus ke dalam paripurna.
Nah, masalah-masalah pro dan kontra itu kita sudah per hari ini udah selesai. Kita lihat lembaran baru bagaimana pimpinan KPK ini bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bersinergi dengan lembaga legislatif, bisa bersinergi dengan lembaga yudikatif, bisa bagaimana membangun bangsa ini baik dari sisi penegakan hukum, sisi pembangunan ekonomi, kultur budaya dan lain sebagainya. Saya rasa demikian.